kuliah perencanaan sistem kependidikan Islam. Dan materi pada kali ini adalah proses perencanaan, pendekatan perencanaan, dan aspek perencanaan dalam pendidikan Islam yang diampu oleh dosen Bapak Dace Sujana MPD. Kemudian kita masuk kepada pembahasan pertama, proses perencanaan dalam pendidikan Islam. Perencanaan dalam pendidikan Islam adalah proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara memilih alternatif sasaran dan cara yang dilakukan. Kemudian, tahapan proses perencanaan. Yang pertama, pemantauan masalah kebutuhan, situasi, dan tujuan. Yang dimaksud adalah tahap ini melibatkan identifikasi awal mengenai masalah yang ada, kebutuhan yang perlu dipenuhi, situasi saat ini, serta tujuan yang ingin dicapai. Informasi ini menjadi dasar dalam menyusun rencana yang relevan dan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Yang kedua, penentuan tujuan, sasaran, dan strategi dan target pendidikan. Berdasarkan hasil pantauan, tahap ini menentukan tujuan umum, sasaran khusus, serta target yang diinginkan dalam rencana pendidikan. Tujuan dan sasaran harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Ketiga, analisis masalah perencanaan. Analisis dilakukan untuk memahami akar penyebab masalah, tantangan, dan peluang dalam mencapai tujuan. Analisis ini dapat mencakup data kuantitatif dan kualitatif untuk memperkuat pemahaman tentang situasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Tahap ini mencakup pemilihan solusi atau langkah strategis berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Keputusan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pemilihan metode, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Pemilihan metode dilakukan untuk menentukan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Strategi dan teknik pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi yang ada. Yang keenam, penelitian yang seksama dan akurat. Tahap ini melibatkan pengumpulan data dan analisis data yang mendalam untuk memastikan bahwa semua aspek perencanaan didukung oleh informasi yang valid. Penelitian ini juga membantu dalam prediksi keberhasilan rencana. Yang ketujuh, pengembangan kriteria perencanaan. Tahap akhir adalah menyusun kriteria yang menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan. Kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi apakah rencana yang disusun dapat mencapai tujuan yang dengan efektif dan efisien. Setiap tahap saling berhubungan dan berkontribusi dalam menghasilkan perencanaan yang sistematis, terukur, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian, kita ambil contoh untuk pemantauan masalah, kebutuhan, situasi, dan tujuan. Contohnya, dalam sebuah sekolah Islam, ditemukan bahwa sebagian besar siswa kesulitan membaca Al-Quran dengan tartil. Selain itu, tidak semua guru memiliki sertifikat tahsin. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan siswa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Kemudian contoh kedua, penentuan tujuan, sasaran, dan target pendidikan. Contohnya, untuk tujuan, meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Sasarannya, siswa kelas 4 SD hingga kelas 6. Kemudian targetnya adalah dalam 1 tahun, 80% siswa mampu membaca Al-Quran dengan tartil berdasarkan hasil tes tahsin. Yang ketiga, analisis masalah perencanaan. Contoh, dilakukan analisis mendalam seperti identifikasi kurangnya waktu belajar Al-Quran di sekolah, evaluasi kompetensi guru tahsin yang belum merata. Ketiga, kekurangan alat bantu seperti buku panduan dan media pembelajaran interaktif. Hasil analisis menunjukkan perlunya pelatihan guru dan penambahan jam pembelajaran Al-Quran. Kemudian pengambilan keputusan. Contoh dari pengambilan keputusan,
Keputusan yang diambil pertama menambah 2 jam pelajaran khusus tahsin per minggu. Keduanya mengadakan pelatihan tahsin bagi guru dengan mendatangkan pelatih bersertifikat. Yang ketiganya membeli buku panduan tajwid dan aplikasi digital pendukung pembelajaran Al-Quran. Yang kelima, pemilihan metode, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Contohnya untuk metode, yaitu metode talaki, pembelajaran langsung dengan guru atau di hadapan guru. Kemudian yang keduanya itu strategi. Strategi yang digunakan adalah klasifikasi siswa berdasarkan kemampuan membaca Al-Quran, pemula, menengah, dan lanjutan. Ketiga, pendekatan. Pembelajaran berbasis spiritual mengkaitkan dengan pemahaman keutamaan membaca Al-Quran. Kelima, yang keempat, teknik, yaitu praktik langsung dengan murotal dan hafalan surat-surat pendek. Yang keenam, penelitian yang seksama dan akurat. Contohnya, penelitian dilakukan melalui survei awal tingkat kemampuan siswa membaca Al-Quran. Guru memberikan tes awal, pretest, untuk menentukan level kemampuan siswa dan mengidentifikasi aspek tajwid yang paling banyak bermasalah. Yang ketujuh, pengembangan kriteria perencanaan. Contohnya yaitu kriteria keberhasilan meliputi sekitar 90% guru mendapatkan sertifikasi tahsin selama 6 bulan. Yang keduanya, 80% siswa lulus tes tahsin dengan nilai minimal baik setelah 1 tahun pembelajaran. Yang terakhir, penggunaan buku dan media digital oleh seluruh siswa selama pembelajaran. Setiap tahap saling mendukung untuk menciptakan perencanaan pendidikan Islam yang efektif dan sesuai dengan tujuan. Berikutnya adalah manfaat perencanaan pendidikan Islam. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, baik akademik maupun non-akademik. Perencanaan yang baik memungkinkan pengelolaan kegiatan pendidikan menjadi lebih terstruktur dan terarah. Dalam konteks pendidikan Islam, ini mencakup peningkatan kualitas pembelajaran Al-Quran, hadis, akidah, fikih, serta kegiatan non-akademik seperti kegiatan keagamaan, mentoring, atau program pesantren kilat. Akidah, fikih, serta kegiatan non-akademik seperti kegiatan keagamaan, mentoring, atau program pesantren kilat. Dengan perencanaan yang matang, setiap program dapat dirancang untuk mencapai standar mutu yang lebih baik. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk memilih cara terbaik, memungkinkan untuk memprediksi kerja di masa yang akan datang. Manfaat ini menekankan fleksibilitas dan adaptasi dalam perencanaan. Dalam pendidikan Islam, perencanaan membantu memilih metode dan pendekatan pembelajaran yang paling efektif, seperti penggunaan teknologi dalam belajar Al-Quran atau metode talaki, yaitu berhadapan langsung dengan guru. Hal ini memungkinkan institusi pendidikan untuk mengantisipasi tantangan masa depan dan tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Yang ketiga, manfaatnya adalah menjadi alat pengukur atau standar untuk pengawasan atau evaluasi kerja. Perencanaan pendidikan Islam memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menetapkan indikator keberhasilan. Misalnya, target perencanaan hafalan siswa atau peningkatan pemahaman fikih. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah program telah berjalan sesuai rencana dan hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan di masa depan. Yang keempat, menjadi fondasi untuk pelaksanaan dakwah yang terencana dan efektif. Pendidikan Islam juga merupakan sarana dakwah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan perencanaan yang baik, dakwah dapat dilaksanakan secara sistematis, misalnya melalui integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum atau melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti kajian keislaman. Perencanaan memastikan bahwa pesan dakwah tersampaikan secara efektif kepada peserta didik dan masyarakat. Pendekatan perencanaan. Pendekatan perencanaan merupakan suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan.
Jika dalam kegiatan pendidikan, metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Pendekatan perencanaan dalam konteks pendidikan adalah suatu proses atau cara yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan pendidikan agar lebih terarah, efisien, dan berhasil mencapai tujuan. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah proses. Pendekatan adalah bagian dari proses perencanaan yang mencakup langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan, analisis, pengambilan keputusan, dan implementasi rencana. Kedua, pembuatan dan cara. Pendekatan pendidikan tingkat konkret yang dirancang untuk mempermudah implementasi metode pendidikan, contohnya dalam pendidikan Islam. Penggunaan pendekatan berbasis nilai Islam membantu memastikan bahwa metode yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, alat bantu untuk metode. Pendekatan adalah kerangka kerja yang mendukung keberhasilan metode. Misalnya, jika metode yang digunakan adalah ceramah, maka pendekatan bisa melibatkan diskusi interaktif atau penguatan dengan contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kedua, jika metode pembelajaran berbasis praktik, pendekatan yang bisa dilakukan berupa pendekatan kontekstual yang mengaitkan praktik dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang keempat, melibatkan, mempermudah, dan meningkatkan keberhasilan. Pendekatan bertujuan untuk membuat metode yang dipilih menjadi lebih efektif. Sebagai contoh, pendekatan tematik dalam pendidikan Islam dapat membantu siswa memahami konsep akidah, ibadah, dan akhlak secara terpadu, sehingga lebih mudah diterapkan dalam kehidupan. Dengan demikian, pendekatan yang tepat, metode pendidikan yang dapat lebih mudah diterapkan dan mampu mencapai hasil yang optimal. Kemudian, macam-macam pendekatan pendidikan. Yang pertama adalah social demand approach. Pendekatan permintaan sosial. Yang dimaksud adalah fokus pada perkiraan kebutuhan pendidikan berdasarkan permintaan masyarakat. Pendekatan ini memperhitungkan jumlah peserta didik yang ingin mengakses pendidikan dan fasilitas yang harus disediakan. Yang kedua, manpower planning approach. Pendekatan perencanaan tenaga kerja. Yang dimaksud adalah bertujuan menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini memperkirakan jumlah tenaga kerja terdidik yang diperlukan di masa depan. Kemudian yang ketiga, rate of return approach. Pendekatan tingkat pengembalian investasi. Yang dimaksud adalah mengukur efisiensi pendidikan berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan manfaat ekonomi yang diperoleh, seperti peningkatan pendapatan individu atau produktivitas nasional. Yang keempat, cost-benefit analysis approach, pendekatan analisis biaya manfaat. Yang dimaksud adalah menganalisis keuntungan dan biaya pendidikan untuk memastikan alokasi sumber daya secara efisien. Yang kelima, political will approach, pendekatan kehendak politik, mengutamakan pendidikan berdasarkan kebijakan pemerintah dan prioritas politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, target group approach, pendekatan kelompok sasaran, berfokus pada kebutuhan kelompok tertentu seperti masyarakat marginal, anak-anak berkebutuhan khusus, atau perempuan untuk menciptakan pendidikan yang inklusif. Yang ketujuh, comprehensive approach, pendekatan komprehensif. Yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai pendekatan, sosial, ekonomi, tenaga kerja, dan lainnya untuk merencanakan pendidikan secara holistik atau menyeluruh. Yang kedelapan, need-based approach, pendekatan berbasis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan nyata masyarakat, dan merancang pendidikan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada konteks dan tujuan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan Islam dalam proses sistematis untuk menentukan tujuan, strategi,
dan langkah-langkah dalam pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Prosesnya meliputi analisis kebutuhan, penentuan tujuan, penyusunan program, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah membentuk individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Kemudian, aspek-aspek dalam perencanaan pendidikan yang meliputi aspek sosiologis, mengacu pada hubungan antara pendidikan dengan masyarakat. Aspek ini mempertimbangkan bagaimana pendidikan dapat memenuhi kebutuhan sosial, mengatasi kesenjangan, serta membangun kohesi sosial. Yang kedua, aspek pedagogis, berhubungan dengan proses belajar mengajar dan pengembangan kurikulum. Fokusnya adalah memastikan metode, materi, dan tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah aspek demografis, melibatkan analisis populasi, seperti jumlah peserta didik, usia, distribusi, wilayah, dan proyeksi pertumbuhan penduduk. Data ini digunakan untuk merencanakan kapasitas sekolah, kebutuhan guru, dan fasilitas pendidikan. Yang keempat adalah aspek ekonomis, berkaitan dengan alokasi sumber daya seperti pembiayaan pendidikan, efisiensi anggaran, dan pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Setiap aspek ini saling berhubungan dan menjadi dasar dalam perencanaan pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Terakhir adalah kesimpulan. Perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam merupakan langkah yang harus benar-benar diperhatikan oleh manajer dan pengelola pendidikan Islam. Sistem perencanaan yang meliputi penentuan tujuan, sasaran, dan target pendidikan Islam harus didasarkan pada situasi dan kondisi sumber daya yang dimiliki. Dalam perencanaan, ada pendekatan yang berfungsi mempermudah dalam perencanaan, dan dalam perencanaan juga terdapat beberapa aspek pendukung perencanaan. Demikian paparan materi dalam mata kuliah perencanaan sistem kependidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.